Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Alga. Saya Mel. Perkenalkan, nama saya Moni. Alga atau ganggang termasuk ke dalam protista mirip tumbuhan. Kenapa disebut protista mirip tumbuhan? Karena alga merupakan organisme yang bersifat autotrof atau mampu berfotosintesis, yang tumbuhannya tidak bisa dibedakan mana bagian akar, batang, dan daun. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam alga. Alga dibagi menjadi 4. Ada alga hijau, alga coklat, alga kemasan, alga merah. Di sini saya akan menjelaskan alga hijau atau chlorophyta. Chlorophyta adalah kelompok terbesar alga hijau yang hidup di air tawar dan laut. Tubuhnya berbentuk filamen non-motil atau taloid, mempunyai flagella, dan tubuhnya dikelilingi selulosa seperti kloroplas. Ciri-ciri alga hijau: 1. Selnya eukariot. Bentuk tubuhnya bulat, filamen, lembaran, dan ada juga yang menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Mempunyai klorofil A dan B serta pigmen karoten dan zatofil. Habitatnya di air tawar, laut, dan tempat lembab. Cara hidupnya secara autotrof, dan ada juga yang bersimbiosis dengan organisme lain seperti lumut yang membentuk lumut kerak. Nama saya Nindya Kasari, saya dari kelompok alga. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang reproduksi tanaman alga dan manfaat dari tanaman alga. Semoga dapat membantu ya teman-teman. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kita membahas tentang reproduksi tanaman alga. Ada reproduksi aseksual dan ada reproduksi seksual. Reproduksi aseksual yaitu dengan menggunakan metode mitosis, di mana sel indukan yang telah matang menghasilkan 2 sel anakan. Kemudian sel 2 anakan ini dia itu tumbuh menjadi tumbuhan baru atau spora yang baru. Di sini dia itu sifatnya identik dengan sel indukannya. Kemudian ada reproduksi seksual. Reproduksi seksual ini dia itu ada pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama ada pembelahan mitosis, di mana sel indukan yang matang dia itu membelah, menghasilkan 2 sel anakan yang sifatnya kromosomnya sama seperti induknya. Di sini karena reproduksi seksual dia menghasilkan sel anakan kan, dia itu ada yang jantan, ada yang betina. Nah, kemudian dia itu melakukan fertilisasi, dia itu terjadi pembuahan. Dari pembuahan ini dia itu ada proses namanya menjadi zigospora. Dari zigospora ini melalui pembelahan meiosis, zigospora yang udah matang ini akan menghasilkan spora-spora baru. Zigospora yang baru jadinya dia itu akan menghasilkan tumbuhan alga yang baru juga. Kemudian yang kedua, dia itu ada manfaat dari tanaman alga. Manfaat dari tanaman alga dia itu sebagai suplemen makanan, contohnya chlorella. Terus sebagai bahan sayur ada ulva, enteromorpha. Ada bahan baku agar-agar, echuma, dan glidium. Ada bahan peledak, isolasi, penggosok, dan saringan. Dia itu biasanya dari endapan diatomae di sekitar dasar laut. Ada penghasil yodium namanya Laminaria digitalis, penghasil asam alginat untuk industri es krim, kosmetik, tekstil, dan plastik. Dia itu ada Laminaria dan Macrokystis. Ini ada gambar-gambarnya. Yang ini Laminaria. Ini gambar laminarianya. Jadi ini tuh sebenarnya kayak kita pergi ke pantai kayak gitu kan, sebenarnya kayak suka ngelihat kayak gini nggak sih? Ini namanya laminaria ternyata. Kemudian ini ada glidium. Ini ada ulva. Yang ini dia itu ada chlorella. Yang ini chlorella, yang ini ulva, yang ini chlorellanya ini nanti dia itu akan jadi produknya itu seperti ini. Kalau ini tuh mirip-mirip seperti spirulina. Jadi si chlorella ini punya serbuk, jadi itu ada bisa dibuat tablet juga ada. Kalau misalnya diserbuk dia itu
warnanya hijau tua banget kayak gitu. Pun salah satu contoh alga adalah Euglenophyta dan klasifikasinya yaitu Euglenophyta adalah salah satu alga yang bisa hidup di air tawar atau air laut, dan alga ini memiliki kemampuan untuk fotosintesis. Hal ini membuat Euglenophyta dianggap menyerupai tumbuhan. Alga ini memiliki ciri utama yaitu gerak menyerupai hewan, dan Euglenophyta terlihat memiliki bintik mata. Alga ini memiliki susunan yang cukup eukariota. Sel dalam alga jenis ini dibungkus oleh partikel berprotein dan letaknya pada plasmalemma. Partikel pada alga ini sangat lentur dan akan seringkali terjadi perubahan bentuk sel. Sekian dan terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.